Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza. Di video ini saya akan mempromosikan usaha saya di bidang digital printing ya. Sebelum itu saya akan membahas tentang desain grafis. Nah, apa sih itu desain grafis? Desain grafis itu proses penggunaan dari visual, fotografis, terus ilustrasi dan juga tipografi. Dan mungkin teman-teman banyak yang awam ya mendengar kata tipografi. Apa sih itu tipografi? Tipografi itu seni atau ilmu penggabungan kata-kata agar menarik gitu ya. Jadi sekarang kan banyak tuh perusahaan-perusahaan yang mempromosikan produknya lewat kata-kata yang menarik. Nah, itu juga termasuk dari desain grafis atau pekerjaan dari desain grafis ya. Dan juga mungkin saya akan memberi sedikit contoh bagaimana saya membuat desain lewat software. Oh ya, sebenarnya ada beberapa software yang uh, digunakan untuk membuat desain grafis ya. Nah, seperti Adobe Illustrator, Corel Draw juga, dan yang paling banyak digunakan tuh Photoshop. Masing-masing software ini tuh punya keunggulannya dan perbedaan. Jadi kalau contohnya nih Adobe Illustrator itu uh, dia membuat suatu desain agar tidak pecah saat diperbesar gitu, atau membuat logo vektor. Kalau ada Photoshop itu uh, kita bisa mengedit suatu gambar itu dengan fitur-fitur yang tidak terbatas gitu ya. Jadi software-software ini tuh ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, tadi yang saya katakan Adobe Illustrator itu untuk membuat yang gambar yang tidak pecah atau vektor. Nah, Photoshop ini uh, dia itu menggunakan bitmap ya. Jadi perbedaan vektor dan bitmap ini, jika vektor itu kalau di gambar kita perbesar dia tidak pecah, tapi kalau bitmap ini kekurangannya itu kalau kita membuat ukuran contoh ukuran yang kita buat itu 1 meter ya, terus kita tarik gambarnya ke ukuran 2 meter, nah itu akan pecah, itu jika bitmap. Tapi kalau vektor tuh enggak. Nah, itu dari kelebihan dari vektor. Tapi kalau bitmap itu membuat gambar lebih realistis. Nah, mungkin saya akan memberikan contoh bagaimana cara saya membuat satu desain ya. Karena di laptop ini saya hanya mempunyai Adobe Photoshop. Ini pun yang versi lama ya, jadi saya akan memberikan contoh lewat Photoshop aja ya. Nah, kalau di rumah saya biasanya itu menggunakan nggak cuma Photoshop ya, hampir semua software yang berhubungan dengan desain grafis tuh saya gunakan tergantung kebutuhan saya. Nah, sekalian saya juga akan mungkin sedikit uh, mengenali fitur-fitur yang ada di Adobe Photoshop tuh apa aja. Nah, ini tampilan Photoshop tuh waktu awal kita buka tuh seperti ini ya. Itu Adobe Photoshop CS3. Nah, karena waktu kita terbatas, mungkin saya akan membuat desain yang simple ya. Mungkin kartu nama deh. Saya akan membuat kartu nama. Pertama kali di awal tampilan tuh kita harus membuat lembar kerja, atau bahasa kitanya tuh membuat kanvasnya dulu ya. Nah, di sini tuh pilih ukuran. Nah, di sini tuh kita pilih ukurannya. Biasanya ukuran kartu nama itu
lebar itu 9 cm. Di sini kita ganti senti dulu. Senti, ini senti, sini 9 cm, dan tingginya itu 5,5 cm. Nah, resolusi itu udah paling tinggi 300. Dan jangan lupa kasih judulnya, kartu nama baru. Nah, kalau udah jadi kayak gini ya. Nah, bisa kita lihat di tampilan ini tuh adalah layar lembar kerja kita. Nah, di sini itu kolom fitur-fitur yang kita gunakan untuk membuat desain. Nah, pertama kali itu saya pasti akan membuat new layer. Jadi background ini yang warna putih ini jangan kita gunakan, itu sebagai kanvas yang kita kunci ya. Jangan kita membuat di background ini, tapi di layer baru. Caranya itu klik new dan muncul tampilan ini. Mungkin saya akan membuat backgroundnya dulu. Warna hitam mungkin bagus ya. Oh ya, di sini saya benar-benar membuat desain yang belum saya pernah buat ya. Jadi biar kelihatan natural bagaimana saya membuat ide awal dan sampai jadinya gimana. Tapi kalau memang ada pesanan ya, saya pasti akan ngikutin apa yang customer mau gitu. Atau bisa juga customer yang minta untuk dibuatkan sesuai apa yang saya kasih idenya, tapi temanya tetap sesuai produk dia gitu. Sini mungkin saya akan membuat kartu nama berbackground hitam ya, saya belum pernah soalnya. Warna hitam, dan kita pilih tools yang ini ya, kita klik aja di sini. Jangan lupa layar satu ini yang kita pilih, jangan di background ya, kita klik di sini. Nah, sudah warna hitam. Nah, kayaknya kartu nama yang background hitam tuh jarang ya. Nah, backgroundnya warna hitam, mungkin akan sedikit saya kasih sedikit sentuhan warna. Oh iya, saya belum menjelaskan tentang ini ya. Apa sih fitur pen tool? Pen tool itu untuk kita membuat garis-garis sesuai yang kita mau ya. Di sini klik kanan, make selection. Sini radiusnya 0 aja. Klik OK. Nah, kalau udah ada garis kayak gini, kita klik layer baru atau new layer. Saya mungkin sini akan kasih warna orange kali ya. Orange, terus ke gradient tool dengan kuning muda. Nah, untuk di bagian sini tuh pilihan warna gradasi atau warna gabungan. Jadi jika kita pilih yang atasnya oranye, maka kalau kita
milih warna gradasi kayak gini. Nah, oh sorry, sininya salah nih. Ini kita pilih linear gradient aja. Sini kan tadi atasnya orange ya, bawahnya kuning muda, maka jadinya kayak gini. Nah, gradasi itu atasnya orange, bawahnya kuning muda gitu. Tapi kan saya sedikit ke atas deh. Oke. Tapi ini hasilnya nanti nggak kayak gini kok. Jadi di sini saya akan membuat seperti cermin gitu ya. Nah, caranya itu klik add layer mesh. Nah, kita pilih oke. Nah, mungkin seperti ini ya. Jadi biar kelihatan lebih elegan gitu. Ini saya membuat desain sederhana aja ya, karena waktu kita terbatas. Nah, di sini baru kita membuat nama kita dan nama perusahaan kita. Mungkin ukurannya 9 deh. Kita kasih nama warna putih aja. Nah, kalau untuk membuat teks itu ketik fitur ini ya, horizontal type tool. Ini untuk tulisan yang horizontal atau mendatar. Kita klik di kanvas ini, otomatis membuat layar sendiri. Nah, layar yang ada tulisan logo T nya itu ya, jadi kita nggak perlu membuat new layer lagi. Ini kasih nama Reza. Oke. Nah, kita bisa merubah font kata-katanya. Kita harus meletakkan teks itu di tengah-tengah ya. Caranya gimana sih biar kata-kata itu atau logo yang kita butuh itu ada di tengah layar? Nah, caranya itu kita harus membuat garis dari kanvasnya dulu. Sini view, rules. Nah, di sini kan udah muncul tuh tanda kayak penggaris itu. Kita tarik aja. Nah, ini patokan buat mencari tengahnya dari kanvas. Nah, berada di situ ya. Ini kita geser ke arah tengah, tapi agak ke atas. Oke. Nah, mungkin di bawah nama saya ini akan saya kasih garis ya, lalu nama perusahaan. Kita buat new layer. Garis warna putih. Kita pilih yang pen big itu. Di sini kita rubah warna putih. Nah, kita klik aja di tengah-tengah sini. Nah, kita taruh tengah-tengah garisnya ya.
misal nama perusahaan saya itu Imagine deh, Imagine Company. Nah, kita taruh tengah-tengah lagi. Setelah itu mungkin akan memasukkan nomor telepon saya di bawah nama perusahaannya. Kita cari logo telepon dulu, klik bagian custom shape tool, lalu pilih ke yang ini nih, shape. Nah, di sini tuh banyak logo-logo. Kita cari logo telepon. Cuma ada yang ini, nggak apa-apa deh. Sebenarnya kalau untuk kebutuhan gambar-gambar itu atau logo-logo itu kita bisa membuat sendiri atau mencari di internet, tapi karena waktu terbatas ya kita pakai yang ada aja. Jadi kita buat new layer, masukin logonya di sini, nggak kegedean. Oke, kita taruh di sini. Kita masukin nomor telepon kita. Oke. Nah, biasanya tuh setelah nomor telepon tuh kita bisa memberikan alamat email atau media sosialnya. Coba kita lihat sini ada nggak logo internet. Atau email ya, email aja deh. Kita buat new layer. Nah, bentuknya tuh jangan terlalu besar atau terlalu kecil dari logo yang sebelumnya. Mungkin segini. Nah, ini cukup deh. Nah, biar lurus kita kasih garis saja. Kita masukin alamat email. Sini Reza Rizky 312@gmail.com. Nah, biasanya kalau satu nama itu di perusahaan tuh punya logo, jadi kita buat logonya dulu ya. Karena nama perusahaan saya Imagine, mungkin saya akan membuat logo dari huruf I ya. Kita buat simple aja. Seperti ini, kita kasih warna putih. Jadi seperti huruf I, kita copy gambarnya, kita tekan Ctrl J. Nah, kita klik move tool, lalu kita tekan shift. Nah, kita arahkan seperti ini. Nah, kita tekan enter. Nah, kita Ctrl J lagi. Jangan lupa ini tetap di move tool ya, arahin ke bawah.
biar lurus kita menggunakan arah aja di keyboard. Nah setelah itu jadi ini sebenarnya tuh logo ini tuh terlihat seperti satu bagian yang satu gitu ya, tapi sebenarnya kan ada 3. Nah sebaiknya kita jadiin satu dulu nih layarnya. Tekan CTRL-E. Nah jadinya layar 6 nya ada satu aja ya, tadi kan ada 3. Setelah itu kita kecilin logonya seperti ini. Saya mau logonya itu seperti emas mungkin ya. Nah untuk mengatur dari tekstur logonya itu kita bisa mainkan di fitur layer style, terus kita klik gradient overlay. Nah di gradient overlay itu kita pilih warnanya, kita klik aja ini. Nah kita pilih warnanya seperti ini ya, klik OK, maka bentuknya akan seperti ini bentuk warnanya. Ini bergradasi gitu ya, oranye dan kuning dan sedikit coklat gitu. Lalu kita akan merubah teksturnya biar seperti logam gitu ya. Nah klik bevel and emboss, di sini inner bevel, tekniknya smooth aja. Di sini mungkin 700, softennya 0, size nya 10, angle-nya juga 120. Terlalu besar ya ini. Nah segini deh, kita klik OK. Sesuaiin aja ya naruh logonya mau di mana, di sini atau di sini aja ya, karena di area sini kosong kita taruh sini aja. Ya mungkin seperti ini aja ya yang bisa saya contohkan bagaimana saya membuat desain, karena waktunya juga terbatas. Nah ini pun udah desain yang paling simple yang bisa saya buat. Nah untuk teman-teman yang mau membuat desain untuk kartu undangan atau spanduk, kartu nama, yang bisa menghubungi saya ya. Demikian video yang saya buat. Atas perhatian teman-teman saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol. Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.